Dalam ajaran Hindu, ada satu sosok dewa yang sangat dikenal, namun sering kali disalahpahami. Namanya Dewa Siwa atau Shiva. Sering disebut sebagai sang penghancur, namun apa sebenarnya makna di balik peranannya ini? Mengapa sosok yang dihormati ini seringkali dipandang begitu kompleks dan penuh misteri? Mari kita mulai dari sejarah dan filosofi yang mendalam. Dewa Siwa adalah bagian dari Trimurti, tiga dewa utama dalam agama Hindu. Brahma, sang pencipta, Wisnu, sang pemelihara, dan Siwa, yang sering disebut sebagai sang penghancur. Namun, penghancuran yang dimaksudkan Siwa bukanlah kehancuran dalam pengertian yang negatif, seperti yang sering kita bayangkan. Di balik setiap kehancuran, ada harapan untuk pembaruan, untuk sesuatu yang lebih murni dan lebih sejati. Untuk memahami lebih dalam, mari kita lihat simbol-simbol yang melekat pada Siwa. Salah satunya adalah tarian kosmiknya, Nataraja. Dalam pose ini, Siwa menari di tengah lingkaran api, menggambarkan siklus kehidupan itu sendiri. Lahir, hidup, mati, dan dilahirkan kembali. Di bawah kakinya terdapat apasmara, simbol kebodohan yang ia injak. Dengan tarian ini, Siwa mengajarkan kita bahwa dalam setiap siklus kehidupan, kita harus melepaskan ego dan kebodohan kita untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Makna di balik tarian ini sangat mendalam. Siwa menghancurkan kebodohan, ketidakseimbangan, dan ketidaktahuan dalam diri kita. Tapi, kehancuran ini bukan akhir. Sebaliknya, ini adalah awal dari pencerahan, dari sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan alam semesta. Siwa juga dikenal sebagai Mahayogi, guru besar para pertapa. Beliau memilih untuk hidup dalam kesunyian di Gunung Kailash, tempat yang dipercaya sebagai pusat spiritual tertinggi. Di sana, Siwa bertapa, melepaskan segala keterikatan duniawi, dan mencapai penguasaan tertinggi atas diri sendiri. Dengan ular yang melilit di lehernya, Siwa menggambarkan penguasaan terhadap rasa takut dan waktu. Konsep meditasi dan perenungan dalam ajaran Siwa ini bukan hanya terbatas pada umat Hindu saja. Banyak tokoh spiritual dari berbagai budaya dan agama, termasuk yang bukan Hindu, menemukan kebijaksanaan dalam ajaran Siwa tentang transformasi diri dan pencapaian kesadaran tinggi. Siwa mengajarkan bahwa untuk mencapai pencerahan, kita harus mampu mengendalikan diri kita sendiri, melepaskan ketakutan, dan menerima perubahan. Tetapi, kenapa kita melihat Siwa sebagai dewa penghancur? Sebenarnya, penghancuran ini berkaitan erat dengan proses penyucian diri. Ia menghancurkan ego, ilusi, dan ketidakseimbangan dalam diri kita. Ini adalah langkah pertama menuju pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Jadi, penghancuran Siwa bukan untuk mengakhiri, tetapi untuk memulai sebuah perjalanan baru menuju kehidupan yang lebih sejati. Maka dari itu, Dewa Siwa bukanlah sekadar penghancur. Ia adalah simbol transformasi dan kesadaran. Ia mengajarkan kita untuk tidak takut akan perubahan, karena dalam setiap akhir selalu ada awal yang baru. Dewa Siwa mengajarkan kita bahwa setiap kehancuran adalah langkah pertama menuju kebangkitan. Dari simbol-simbol yang dalam hingga filosofi yang menggugah, Dewa Siwa bukan sekadar sosok penghancur. Ia adalah lambang perubahan, kesadaran, dan perjalanan spiritual manusia. Dalam setiap akhir yang ia bawa, tersembunyi awal yang lebih murni. Dan dalam setiap kehancuran, ada potensi pencerahan. Maka, ketika kita berbicara tentang Siwa, kita tak sedang membahas tentang kehancuran semata, melainkan tentang kesempatan untuk tumbuh, bangkit, dan menemukan kembali jati diri. Bagaimana pendapat kalian tentang video Dewa Siwa, guys? Jika kamu tertarik dengan konten sejarah, filosofi, dan misteri dalam ajaran Hindu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Karena kita akan membahas selalu seputar info terkini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye guys.